Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizam Peser. Kali ini kita masuk servisan kecil. Ini handphone Reno 5. Handphone ini kasusnya no power ya teman-teman. Ketika kita tekan power itu tidak ada respon sama sekali. Dan saat kita lakukan ini, sebenarnya handphone ini hidup sih tadi. Dan sempat kami coba awalnya itu hidup, tapi ketika kami lakukan pengecasan itu tidak ada respon. Dan si user datang minta digantikan on off, minta dicek kerusakan di bagian on off. Dan ini awalnya ketika handphone ini masuk itu statusnya dalam keadaan hidup ya. Di sini kita akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, ada baiknya teman-teman bantu dulu like dan subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar yang bersifat positif demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan segala urusannya. Baiklah, di sini kita akan bongkar terlebih dahulu penutup belakang ini, karena handphone Reno 5 ini penutup belakangnya itu dilihat ya teman-teman. Teman-teman lakukan pembloweran secara hati-hati dan pelan-pelan, pastikan tidak merusak bagian-bagian tertentunya atau bagian-bagian pentingnya. Dan setelah backdoor terlepaskan, kita lakukan pelepasan di bagian stroke. Dan bagian stroke ini teman-teman pastikan semua stroke itu sudah dilepaskan, dan kita lepaskan semua stroke. Lanjut kita pembongkaran. Di sini kita akan cek kerusakannya, teman-teman perhatikan cara penanganannya. Untuk permasalahan handphone no power, untuk kasus handphone Reno atau seri-seri yang tinggi ini, yang tahun-tahun tinggi itu, ketika kita lakukan pengecasan dia akan langsung hidup ya teman-teman. Beda dengan seri-seri Android lain yang rendah, itu ketika lakukan pengecasan dia akan langsung keluar logo pengecasan. Jadi beda sistemnya dengan handphone ini. Ini kita akan lakukan pengukuran di bagian fleksibel, apakah fleksibel ini berkendala. Nah, dan ini teman-teman perhatikan di bagian multitester itu menandakan ada nilainya 0,002, itu statusnya konslet ya teman-teman di front, dan fleksibel ini konslet. Setelah kami cek ke bagian switch PCB nya tidak ada masalah kendala sama sekali. Nih, untuk multitester teman-teman setting ke mode dioda bisa, atau ke mode skala bit juga bisa. Ini perhatikan di bagian switchnya itu sudah korosi, jadi itu yang menyebabkan handphone ini restart. Dia bukan restart kasusnya, untuk seri ini dia tidak restart kasusnya, tapi no power. Kalau untuk kerusakan seperti ini di handphone lain itu biasanya akan restart, jadi beda ya teman-teman. Jadi ini kita coba cek tanpa fleksibel power, seperti apa hasilnya, dan kita akan lakukan pengecasan. Teman-teman perhatikan di sini logo pengecasan. Ini kemungkinan ini bagian fleksibel songket baterainya lepas tadi ya teman-teman. Ini kita akan coba ulang untuk pengecasan. Pastikan hati-hati juga karena fleksibel itu berentan putus. Jadi kita tapi tidak ada, seharusnya dia tidak ada kendala. Dan awalnya tadi ketika kami angkat dia hidup, dan hanya kasusnya no power ya teman-teman. Oke, untuk permasalahan seperti ini teman-teman bisa ganti fleksibel ini satu set. Tinggal teman-teman cari di toko spare part dan teman-teman ganti satu set, itu kasusnya sudah selesai. Sementara di sini kami jauh dari toko spare part.
jika kami lakukan pemesanan ke bagian toko spare part, itu bisa menghabiskan waktu beberapa hari. Makanya kami untuk menangani kasus seperti ini, kami selalu ganti switch-nya saja ya teman-teman. Baik itu tombol fleksibel volume, fleksibel on off, itu kami selalu menanganinya secara seperti ini. Di sini caranya teman-teman bisa letakkan solder di atas tempat yang agak tinggi sedikit, itu bisa di atas penjepit teman-teman letakkan, dan teman-teman panaskan switchnya, fleksibelnya ke atas solder, dan teman-teman lakukan pengangkatan switch on off yang lama ini. Untuk pengangkatan switch on off yang lama ini kita perlu hati-hati agar tidak merusak fleksibelnya. Jadi kita angkat secara pelan-pelan, pastikan timahnya benar-benar mencair. Dan untuk seri ini itu agak keras karena sisi ke sisinya itu ada lem ya teman-teman. Jadi ketika kita mengangkatnya itu tidak semudah fleksibel lain, karena untuk lemnya ini keras. Jadi kita perlu hati-hati dan teliti untuk pemasangannya, untuk pengangkatannya. Karena di sini tidak mau, maka kami lakukan penyolderan seperti ini. Tahan soldernya, kasih blok juga bisa. Seharusnya di awal tadi kasih blok, tapi ini kami dikasih blok setelah karena lupa juga. Jadi di sini kita tahan sampai benar-benar timahnya melunak. Timahnya melunak barulah kita seset agar tidak merusak ke bagian-bagian lain. Nah, ini sudah terlepas teman-teman. Perhatikan di bagiannya itu sisi ke sisinya ada lem. Teman-teman bersihkan lem tersebut terlebih dahulu agar nanti tidak menghalang saat pemasangan fleksibel yang baru, saat pemasangan switch on off switch yang baru. Oke, kita lihat di sini kondisinya sudah terlepas dan kita lakukan pembersihan sedikit. Intinya dia tidak mengganggu nanti proses pemasangan dan tidak ada jarak juga. Dan setelah seperti ini kita akan kami lakukan pembersihan terlebih dahulu. Masih kami lakukan saat melakukan pembersihan seperti ini, pastikan tidak teman-teman paksa untuk melepaskannya, itu bisa menyebabkan rusak di bagian fleksibelnya. Jadi ikuti saja alurnya dan yang terlepas saja yang kita bersihkan, dan hindari bagian yang menutupi atau kasih celah untuk pemasangan yang baru nantinya. Dan ini setelah seperti ini kita lakukan pengukuran. Sini kami akan ukur kemana arah switch on off nya. Jadi switch on off nya memanjang seperti ini ya teman-teman. Jadi switch on off yang memanjang, serta kita sesuaikan dengan stok switch on off yang kita punya, agar nanti tidak terjadi kasus yang sama ya teman-teman. Arus jalurnya itu perlu teman-teman hati-hati dan teliti, sesuaikan, pastikan dia tidak berlawanan. Untuk seri Oppo Reno 5 ini arusnya itu memanjang, bukan ke samping arahnya, maka kita akan kasih switch on off yang sama arahnya. Seharusnya dia dari ujung ke ujung seperti ini. Kita akan coba. Nah, dan ini sama untuk samping ke samping itu OL, berarti dia tidak sejalur ya teman-teman. Oke, kita sudah dapatkan switch on off yang kita butuhkan, maka kita akan lakukan pemasangan. Sebelum kita lakukan pemasangan, ada baiknya kita kasih dulu timah cair. Kita kasih timah cair di atas switch, di atas fleksibel, dan kita pastikan timah itu menambahi timah yang lama ini. Mohon maaf, ini tidak kami fokuskan mikroskopnya. Oke, ini kami fokuskan terlebih dahulu mikroskopnya. Teman-teman perhatikan di sini, kasih timah secukupnya agar menambah ketinggiannya sedikit dan memudahkan nanti saat pemasangan.
Setelah itu kita lakukan penyolderan. Kita letak lagi di atas solder dan pastikan timah itu mengenai di jalurnya. Setelah ada pijakan dan kakinya, kita lakukan pembersihan sisa timah yang lama ini. Kita bersihkan menggunakan kuas. Pastikan tidak ada timah yang samping ke sampingnya agar nanti dia tidak short lagi atau tidak cold ground lagi dia posisinya. Maka kita bersihkan terlebih dahulu timah-timahnya. Ini sudah selesai, tinggal kita pasang switch yang baru dan kita pastikan posisinya presisi. Di sini kami letakkan terlebih dahulu switch on off-nya dan biarkan timahnya mendidih sedikit. Setelah timah mendidih, barulah kami pasangkan switch on off yang baru dan posisikan posisinya. Pastikan dia benar-benar sudah menyatu dengan titik-titik timahnya tadi. Dan sambil kita lihat kondisinya apakah ada jarak atau celah dengan fleksibelnya. Jika ada jarak, teman-teman bisa kasih plug dan biarkan dia menyatu dengan sendirinya. Jika posisinya sudah pas, untuk memastikan dia benar-benar menyatu, teman-teman bisa jepit menggunakan pinset. Ini masih ada jarak sedikit dengan fleksibelnya karena terlalu banyak tadi satu jalur, sehingga dia ngangkat posisinya. Oke, kita coba tekan sedikit dan pastikan dia tidak ada jarak antara switch dan fleksibelnya agar tidak mudah patah atau tidak mudah rusak juga nantinya. Untuk memastikan dia benar-benar menyatu, teman-teman bisa jepit seperti ini. Letakkan di atas solder, pastikan timahnya mencair. Setelah timah mencair, dia akan nyatu sendiri nantinya. Ini agak lama prosesnya karena jaraknya agak jauh juga, maka perlu teman-teman hati-hati dan teliti. Dan ini sama-sama kita lihat kondisinya sudah menyatu dan kita sudah bisa pasangkan. Sambil kita bersihkan sisa plug yang lama dan kita bersihkan sisa plug. Dan kita akan coba uji lagi menggunakan multitester. Dengan hasil ketika kita tekan power, itu dia ground ya teman-teman. Dan ketika kita hubungkan multitester, dia tidak ada dia seharusnya OL. Jika dia OL, itu sudah berhasil pekerjaan kita. Dan kita coba lakukan tekan switch on off nya apakah ada arusnya nyambung. Jika arusnya nyambung, itu sudah sukses ya teman-teman. Sambil di sini kami akan coba menggunakan multitester. Teman-teman bisa gunakan skala bit atau bisa juga digunakan skala dioda seperti yang kami lakukan ini. Letakkan sisi ke sisi. Multitesternya, pastikan dia tidak nyatu. Setelah itu kita coba lakukan penekanan di bagian switch on off. Kita lihat hasilnya. Ini agak susah karena ini sudah respon ya teman-teman, sudah ada tegangan yang dihasilkan dan arusnya sudah terhubung. Seharusnya kasusnya sudah selesai. Oke, kita akan coba, ini sudah dot. Kita akan coba pasangkan lagi ke handphonenya dan kita akan coba fungsikan fleksibel power ini dan kita lihat hasilnya nanti. Di sini video kami percepat. Tinggal kita pasang dan kita rapikan terlebih dahulu agar tidak mudah lepas. Dan ini sudah berfungsi on off-nya. Oke, kasusnya sudah selesai, tinggal kita pasang dan kita rapikan
semua komponen yang tadi kita lepaskan, dan handphone sudah jadi nota. Jangan lupa teman-teman kasih lem juga untuk penutup belakangnya, karena penutup belakang itu jika tidak dilem itu akan mudah lepas. Semua skrup teman-teman pastikan sudah di posisinya, sudah terpasangkan. Dan kami rasa mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat video yang sedikit ini, dan bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi diri kami sendiri. Dan kami cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa teman-teman bantu like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa berkembang untuk kedepannya. Dan kasusnya sudah down, sudah berfungsi lagi volume tombol powernya, serta kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.